Baitul Maqdis Sanrobone menjadi salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan. Bahkan ada versi cerita yang mengatakan masjid ini lebih tua dari masjid paling tua yang diakui saat ini, yakni Masjid Tua Katangka yang dibangun pada tahun 1603 Masehi di Kabupaten Kuang. Masjid Tua Baitul Maqdis Sanrobone terletak di Dusun Sanrobone, Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar. Lokasinya berjarak sekitar 45 km dari kota Makassar. Bangunan masjid ini berbentuk persegi di mana pada bagian luar terhampar halaman yang luas, pagar yang tinggi, tempat parkir dan menara yang menjulang ke atas. Sementara untuk bagian dalam terdapat lagi ruang persegi lebih kecil dengan luas 10 kali 10 meter persegi. Ruangan persegi kecil ini adalah luas masjid yang sebenarnya, luas masjid pertama kali dibangun. Pada bagian tengah persegi kecil terdapat 4 tiang penyangga utama. Imam Dusun Sanrobone, Abdul Razak mengatakan bahwa berdasarkan manuskrip, dahulunya hanya 1 tiang sebagai penyangga. Selain itu di dalam masjid terdapat mimbar dan ruang khusus untuk imam. Pagar dan tembok luar masjid mayoritas dicat berwarna hijau, sementara pada bagian di dalamnya mayoritas dicat berwarna putih. Abdul Razak melanjutkan bahwa masjid ini dibangun oleh Datuk Mahkota atau Sultan Pagaruyun. Datuk Mahkota adalah ulama dari Minangkabau, Sumatera Barat yang datang ke Sanrobone untuk menyebarkan Islam. Dalam penuturan Abdul Razak, Datuk Mahkota tiba di Sanrobone pada tahun 1510. Setelah itu kemudian Datuk Mahkota menetap dan dimakamkan di wilayah Sanrobone. Pada masa hidup Datuk Mahkota inilah diduga Masjid Tua Sanrobone ini dibangun. Masjid Tua Sanrobone kemudian dirawat dan direnovasi oleh keturunan selanjutnya. Saat ini Masjid Tua Sanrobone tetap digunakan sebagai tempat ibadah. Selain itu digunakan juga sebagai tempat pelaksanaan peringatan keagamaan besar seperti Maulid dan peringatan Isra Miraj dan juga kegiatan sosial seperti kegiatan remaja masjid dan majelis taklim. Salah satu bagian tertua dari masjid ini yang masih bertahan adalah sumur. Sumur ini terletak di depan tembok depan bagian kiri. Abdul Razak mengatakan sumur ini berfungsi sebagai tempat mengambil air wudhu. Selain itu sebagai tempat wudhu, sumur ini kerap juga digunakan untuk prosesi mapacing dalam adat pernikahan orang Makassar. Selain itu, di samping masjid terdapat juga kompleks makam Raja-Raja Sanrobone beserta keturunannya. Lalu, ada pula makam beberapa Androng Guru Moking. Androng Guru Moking merupakan guru dari para raja. Karena dinilainya sejarah, Masjid Tua Sanrobone banyak dikunjungi tokoh-tokoh politik. Dari bupati, gubernur, anggota DPR RI, sampai pejabat perguruan tinggi dari Malaysia pernah berkunjung ke tempat tersebut. Masjid ini. Ya, sejarah awal ini dibangun oleh Datuk Mahkota Sultan Pagaruyun. Kemudian lanjut dengan anaknya sendiri, Tuan Raja Senurdin. Kemudian dibangun di tahun 1012 Hijriah dengan luas panjangnya 8 rapah, lebarnya juga 8 rapah. 8 rapah itu setara dengan 10 meter. Dia sebagai pedagang sekaligus dia menyiarkan agama Islam pertama di Sanrobone. Untuk awalnya ini berdasarkan manuskrip yang pernah saya baca di bentuk Arab Serah bahasa Makassar, itu awalnya 1 tiang dulu, 1 tiang, kemudian dirubah jadi 4 tiang, baru kembali lagi di tahun 1900-an lagi kembali 1 tiang, kemudian kembali lagi dari sekarang 4 tiang. Itu awal pertamanya itu dari kayu urin. Nah, bilang orang di sini kayu sapu tiangnya.
Kemudian atapnya itu dari daun lontara dan ada juga daun nipah. Nipah itu yang dibentuk kayak atap toh yang tingginya itu di talun rapah. Talun rapah. Jadi kurang lebih 4 meter. Iya, masih ukuran aslinya masih dipertahankan. Kemudian ini lagi di sini kalau yang masih budaya yang dipertahankan itu kalau setiap hari Jumat yang mau naik itu di mimbar pembaca khutbah istilahnya dibuntuli. Ada 2 orang yang buntuli dengan iringan salawat Nabi yang dibani itu ada 2 orang yang buntuli itu yang ini. Jadi kemudian tempatnya juga itu pembaca khutbah dia paling pinggir di saf yang pertama. Ini kita bisa tunjukkan di yang tadi beduk kemudian sumur yang awalnya itu dipakai untuk ambil wudhu. Dan dari sanrangannya itu sumur dari pohon cabai yang besar. Sekarang kalau bulan-bulan 10 masih bisa kita lihat bisa kita lihat, bisa lihat itu sanrangannya di bawah. Dan itu sumur tidak pernah surut airnya. Selalu ada. Artinya cukuplah untuk dipakai ambil wudhu apa semua. Biar bulan-bulan berapa tetap ada. Hanya volumenya agak berkurang. Ya, toko-toko yang akhir-akhir ini seperti Gubernur Kalimantan Utara yang terpilih. Siapa itu? Paliwan dari Polio pertama datang. Ini juga ada yang baru-baru ini dari pemantau. Kemudian banyak juga calon-calon bupati yang datang di sini, termasuk anggota-anggota legislatif. Ya itu yang di situ tertulis Raja Sanrebone. Di samping juga di samping ini ada Androng Goromoki yang pertama itu Abdul Ghaffar Lenjanggo, itu di sekitar 1700-an akhir 1700-an akhir. Itu yang pertama itu bergerak Androng Goromoki itu Abdul Ghaffar Lenjanggo. Androng Goromoki itu artinya gurunya raja. Ya kayak guru artinya guru spiritual mungkin yang jadi kalau sakit jiwa bisa tentang pengetahuan agama itu biasa berguru. Dan di situ itu masih banyak terpakai tentang bagaimana keesaan Allah, bagaimana mengenal tanda mati, itu masih dipakai sih. Tarekat masih ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.